Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai perkembangan untuk Piala Asia. Ya, kita ketahui Piala Asia ini bukan main-main ya, bahkan juga piala kualifikasi Piala Dunia pun juga bukan main-main. Ini adalah ajang yang memang ini sudah standar FIFA, kemudian gengsinya sangat luar biasa, tensinya sangat luar biasa, sehingga ketika memang nanti kalah ya itu memang ada beberapa gate atau ada beberapa tensi antara pihak yang pro dan kontra. Dan menurut saya ini wajar-wajar saja dalam sepak bola. Tetapi saya melihat sebenarnya jika Indonesia memang harus mampu bersaing di Piala Asia, itu memang bukan gebrakan. Karena saya melihat di sini Irak ya, timnas Irak ini sangat luar biasa jor-joran dalam membangun tim. Dan kabar terbarunya Irak ini menambah lagi pemain naturalisasi bahkan usianya sangat muda dan dirinya pun saat ini berada di kasta tertinggi Liga Swedia. Nah, saya akan membahas tuntas dan saya juga akan melihat updatean terbaru mengenai pemain keturunan Indonesia. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, saya langsung saja membahas ya mengenai timnas Irak terlebih dahulu. Nah, timnas Irak ini memang kita ketahui ketika ada Iqbal Jidan yang saat ini berlaga di FC Utrecht ya. Kemudian ada beberapa pemain yang berlaga di Liga Spanyol, kemudian Liga Belgia, kemudian Liga Swedia, kebanyakan ya. Itu memang memiliki kualitas yang sangat bagus. Artinya timnas Irak ini secara potensi permainan tidak bisa ini teman-teman dianggap remeh. Dan ketika kita berbicara tentang grup ya, kita tergabung di situ ada grup di grup tersebut ada Jepang dan juga Irak. Itu adalah musuh utama kita dan Sintayong menargetkan kita bisa menjadi runner up atau bahkan di juara grup. Nah, dengan itu kita bisa lolos ke 16 besar di Piala Asia. Tetapi jika tidak ya kita harus gugur dan kita harus pulang. Tetapi di sini dengan kekuatan terbaru dari timnas Irak, dia pun mendatangkan salah satu striker muda juga ya yang saat ini juga membela salah satu klub besar di Liga Swedia yakni Hammarby. Nah, itu pun klub yang sangat menjadi langganan juara juga di sana dan juga Piala Swedia. Tetapi saya melihat di sini teman-teman, Irak ini sepertinya memang serius dalam membangun pondasi tim. Nah, dengan datangnya ya yakni Montader Majed ini menurut saya memang menjadi dalam tanda kutip ya ini sebuah ini apa sindiran lah kepada PSSI ataupun sebuah warning kepada PSSI. Karena saya melihat negara-negara lain saja serius, tetapi kenapa kita agak dalam hal ini ya mode sunyi atau mode senyap dalam mengambil pemain-pemain keturunan. Ya menurut saya seperti sosok Jay Ides, kemudian ada beberapa nama lain seperti Rian Flamingo yang juga dikabarkan oleh media Korea Selatan itu adalah incaran Shin Tae-yong. Ya kalau memang dirinya pun sudah siap dan saya melihat respon dari kedua pemain ini memang siap ya PSSI seharusnya harus disegerakan. Karena saya melihat pemain terbaru dari Irak ini ya, ini sudah diresmikan ya usianya 18 tahun, dirinya selalu menjadi tim inti di Hammarby ya, dan juga dirinya memiliki market value yang sangat tinggi ya, ini 17,38 miliar. Artinya pemain ini secara umum itu bukan pemain sembarangan, masih muda, sudah memiliki market value yang sangat tinggi dan dia juga selalu menjadi tim inti ya di skuadnya atau masuk dalam tim inti di Hammarby tersebut. Nah, bahkan saya agak sedikit bingung sebenarnya teman-teman, bagaimana lah negosiasi dari Federasi Irak ini. Mengapa demikian? Karena ini pemain ya masuk dalam tiga besar pemain muda terbaik di Swedia. Karena dia dia ini kan keturunan teman-teman ya, atau pemain keturunan Swedia Irak. Dia itu pemain muda terbaik. Bahkan Swedia ya juga ingin sekali mendapatkan itu dan itu berhasil dibajak oleh Irak. Saya tidak tahu bagaimana negosiasinya. Yang jelas ya ini menurut saya sempurna. Sudah mendapatkan pemain muda, kemudian market value-nya bagus, kemudian memiliki jam terbang bersama klub. Ini artinya timnas Irak ini sedang membangun pondasi yang sangat bagus untuk Piala Asia.
Nah, sekarang tinggal bagaimana dari kita, apakah kita ini mau, mendapatkan pemain keturunan lagi atau tidak. Kalau memang tidak, ya menurut saya ya sudah tidak masalah, yang jelas kita harus melihat konsekuensi ke depannya. Tapi dari sisi pelatih, Sintayong juga sudah mengatakan bahwa dia menginginkan pemain-pemain keturunan yang bagus untuk membela Indonesia. Nah, artinya di sini harus ada upaya keras ya, harus ada upaya yang memang, harus diupayakan oleh PSSI agar nantinya ini bisa berkelanjutan bagaimana pemain-pemain keturunan ini. Nah, kemudian untuk, selanjutnya, ya memang untuk di tahun ini Irak itu sudah mendapatkan 2 pemain ya, sebelumnya juga sudah ada pemain, naturalisasi atau pemain keturunan yang ditambahkan oleh pelatihnya dan saat ini juga sudah bertambah satu. Nah, apapun itu, apapun yang terjadi nanti, saya berharap bahwa Indonesia ini sudah di jalan yang benar ya, fasenya itu sudah benar, prosesnya itu sudah benar. Ya diharapkan jangan sampai ada karena kesalahan-kesalahan teknis, non teknis yang bisa menghambat perkembangan timnas Indonesia. Dan seperti ini, PSSI pun juga sudah bilang ya, ini melalui Bapak Erick Thohir ketika pemain itu memang sudah memiliki hubungan dekat dengan Indonesia, bahkan sudah mengontak PSSI, Erick Thohir pun menjawab bahwa, "Ya, kalau memang dia serius kita akan proses." Nah, kata-kata kita akan proses itu sebenarnya yang membuat kita semangat untuk mendukung timnas, dalam hal ini mendukung bergabungnya pemain keturunan. Karena memang ini memang yang diharapkan oleh semua pihak. Dan ya, ini bukan main-main untuk level Piala Asia. Agar nantinya ya persepsi Indonesia belum level Asia, persepsi Indonesia ini belum pantas di level Asia, itu hilang. Karena pembuktian yang dilakukan oleh Sintayong dan salah satu cara pembuktiannya itu adalah menambah kedalaman skuad. Dan ya sah-sah saja tonton karena saya melihat seperti Elkan Bagot, kemudian, Jordi Amat, Sandy Walsh, apalagi Shein Patinama saat ini sedang di fase atau tren yang sangat positif bersama klubnya. Ini menjadi model yang sangat bagus bagi Indonesia dan ya semoga saja dengan usia mereka yang relatif sedang ya, kemudian mereka sedang on fire bersama klubnya, itu nanti berpengaruh besar kepada timnas Indonesia dan pemain-pemain yang lain yang saat ini masih proses untuk dinaturalisasi, disegerakan agar nantinya lebih klop lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar tersebut? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan menambahkan lagi pemain keturunan di sela-sela Irak sudah menambah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terbaik yang eligible untuk bermain di timnas Indonesia itu. Jadi ketika dia sudah masuk di timnas, pemain timnas pun tidak boleh ada dikotomi apakah dia itu pemain keturunan, naturalisasi, pemain lokal, tidak ada. Mereka adalah pemain tim nasional Indonesia.